Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Burdatul Warida, dan rekan saya, Mas Khairul Munajah dan Mas Rizky Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Traumatis dalam Perspektif Budaya dan Teoritis. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rizky Maulana. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma menurut perspektif budaya. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa sih trauma budaya itu? Nah, trauma budaya adalah peristiwa yang signifikan membentuk identitas suatu komunitas dan mempengaruhi cara mereka melihat diri mereka sendiri dan dunia. Nah, trauma budaya berbeda dari trauma psikologis individual karena menekankan pada rekonstruksi dan bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi masa kini. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai dampak trauma dalam perspektif psikokultural. Nah, dari perspektif psikokultural, keretakan yang disebabkan oleh trauma tertanam dalam konteks intersubjektif di masa rasa sakit emosional yang parah tidak dapat menemukan rumah secara rela sosial untuk dipegang dan diintegrasikan. Nah, trauma menciptakan keretakan dan keseimbangan individu dalam konteks sosial mereka dan terkait dengan keamanan, kepercayaan, kemandirian, kekuasaan, penghargaan, keintiman serta keyakinan spiritual dan eksistensial. Nah, jadi dari trauma perspektif dari sosiokultural sendiri yaitu trauma yang mengenai dengan persimpangan individu dalam konteks sosial ataupun dalam yang mereka alami dalam sosialnya. Untuk selanjutnya yaitu dalam penyembuhan trauma budaya. Nah, setiap budaya mengembangkan bentuk secara dan mekanisme tertentu. Nah, berdasarkan kearifan budaya untuk pemulihan, stabilisasi, dan penyembuhan pasca trauma dilihat dari perspektif evolusi dan adaptasi. Budaya mengembangkan ritual, peran pembantu, upacara, dan cara lain untuk memfasilitasi pemulihan dari kondisi psikologis yang menyedihkan termasuk yang disebabkan oleh trauma. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam budaya lokal untuk membantu pemulihan trauma. Nah, Indonesia memiliki beberapa macam budaya lokal yang dapat digunakan untuk sebagai alat membantu pemulihan trauma. Nah, salah satu contoh yang banyak dikaji adalah penggunaan seni tradisional sebagai sarana untuk pemulihan trauma, yaitu seni tari tradisional seperti tari di Aceh. Nah, tari di Aceh sendiri memiliki peran penting dalam proses penyembuhan psikologis. Tari ini tidak melibatkan gerakan fisik, tetapi juga memuat unsur spiritual dan sosial, dapat membantu individu merasa lebih terhubung dengan identitas budaya mereka, sehingga mengurangi gejala stres dan kecemasan yang sering menyertai trauma. Selain seni tari, praktek pengobatan tradisional seperti meditasi juga sering digunakan dalam komunitas lokal sebagai bagian dari proses pemulihan trauma. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan pemanfaatan budaya lokal dan pemulihan trauma pemanfaatan. Nah, pemanfaatan budaya lokal juga dapat menghadapi tantangan dalam hal adaptasi dan relevan dengan kondisi kontemporer yang tumbuh di era digital dan globalisasi. Mereka merasa bahwa berperan elemen budaya lokal sudah usang, tidak relevan dalam kehidupan mereka ataupun pada kehidupan sekarang ini gitu.
Untuk selanjutnya yaitu perbandingan pemanfaatan budaya lokal dengan metode pemulihan trauma. Nah, dalam membandingkan pemanfaatan budaya lokal dengan metode pemulihan trauma yang lebih modern, penting untuk mencatat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan filosofi yang mendasari kedua metode tersebut. Nah, budaya lokal cenderung menekankan kepada komunitas, spiritualitas, dan hubungan sosial sebagai faktor umum dalam proses pemulihan. Nah, sedangkan metode yang modern yaitu lebih fokus pada faktor pemulihan saja. Nah, yaitu dengan pendekatan ilmiah, psikoterapi individu ataupun intervensi medis. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, untuk materi yang kedua yaitu trauma menurut perspektif teori behavioristik. Aliran behavioristik meyakini bahwa perilaku manusia dan kepribadian yang terbentuk berasal dari pengalaman yang timbul dari interaksinya dengan lingkungan. Aliran ini menyatakan bahwa faktor genetik, alam bawah sadar, dan faktor lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manusia. Dalam perspektif behaviorisme, perilaku, kebiasaan, dan kepribadian manusia terbentuk melalui pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan sepanjang rentang kehidupan individu tersebut. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kecemasan atau ketakutan menurut teori behavioristik. Yang pertama yaitu pengalaman buruk yang intens dapat menyebabkan rasa takut yang berlebihan. Jika pengalaman buruk tersebut sangat kuat dan terjadi dalam intensitas yang tinggi, dampaknya juga bisa membuat seseorang merasa takut secara berlebihan terhadap stimulus yang terkait. Sebagai contoh, jika seorang individu menyaksikan orang yang sedang dibawa ambulans dalam keadaan luka yang sangat parah, kemungkinan ia akan mengalami rasa takut yang berlebihan terhadap ambulans tersebut. Yang kedua yaitu seringkali perilaku menghindari hal yang ditakuti justru memperkuat rasa takut tersebut. Fenomena ini dapat terjadi karena individu yang menghindari stimulus yang menakutkan tidak memiliki kesempatan untuk mengatasi ketakutannya. Sebagai contoh, seorang pernah mengalami digigit anjing, dan sebagai responnya ia selalu berlari setiap melihat anjing tanpa mencoba menghadapi ketakutannya. Langkah-langkah dalam mengatasi ketakutan atau kecemasan menurut teori behavioristik. Yang pertama yaitu counter conditioning. Merupakan sebuah teknik dalam behaviorisme yang bertujuan untuk mengubah respon emosional yang tidak diinginkan, seperti ketakutan atau kecemasan menjadi respon yang diinginkan atau positif. Dalam hal ini, individu dapat belajar untuk mengubah respon takut menjadi respon yang lebih positif dengan mengasosiasikan ulang hal-hal yang sebelumnya dihubungkan dengan pengalaman negatif menjadi asosiasi yang positif. Yang kedua yaitu step by step. Sebagai contoh, dalam proses terapi fobia, pendekatan step by step dilakukan untuk mengatasi ketakutan individu terhadap stimulus tertentu. Awalnya, individu akan diminta untuk melihat foto stimulus yang menimbulkan ketakutan tersebut. Setelah merasa tenang dalam melihat foto, maka selanjutnya individu dapat menggunakan teknologi virtual reality untuk merasakan pengalaman yang lebih realistis terkait stimulus tersebut. Setelah merasa tenang dalam pengalaman virtual reality, individu dapat diperkenalkan pada stimulus tersebut secara nyata. Yang ketiga yaitu melakukan latihan relaksasi seperti pengaturan pernafasan untuk mengurangi ketegangan dan menjaga ritme pernafasan yang teratur, dan mencoba yoga atau meditasi ketika ada waktu luang. Kedua, treatment ini memiliki peran penting dalam mengatasi kondisi tersebut. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap tanda-tanda fisik yang muncul, seperti rasa panik, kecemasan, dan ketegangan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, yang terakhir yaitu trauma menurut perspektif teori kognitif. Dapat disimpulkan, konsep traumatik dalam perspektif teori kognitif berfokus pada bagaimana individu memproses, menilai, dan menginterpretasikan pengalaman atau kejadian yang dianggap traumatis. Teori kognitif khususnya yang dikembangkan oleh Aaron Beck dan rekannya mengemukakan bahwa cara individu berpikir tentang peristiwa traumatis sangat mempengaruhi reaksi emosional dan perilaku mereka. Dalam hal ini, trauma tidak hanya dilihat
dari pengalaman objektifnya, tetapi juga dari cara individu mengonstruksi makna dari peristiwa tersebut. Beberapa faktor yang dapat memicu trauma menurut teori kognitif antara lain yang pertama yaitu penafsiran negatif, yaitu individu yang memiliki pola pikir negatif atau kognisi disfungsi. Yang kedua, skema kognitif, yaitu teori kognitif terutama yang dikembangkan oleh Aaron Beck, menyatakan bahwa skema kognitif yaitu pola pikir yang terbentuk berdasarkan pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi bagaimana seorang merespon pengalaman. Dan yang ketiga yaitu penyalahgunaan kognitif. Dan yang keempat ada kegagalan dalam menyusun kembali kognisi, yaitu ketika seorang mengalami peristiwa traumatis dan kemampuan mereka untuk mengkaji ulang dan menilai peristiwa tersebut secara objektif bisa terhambat. Dan kelima ada tingkat keparahan dan durasi pengalaman. Menurut teori kognitif, semakin besar seorang mempercayai atau menilai peristiwa sebagai pengancaman, semakin besar kemungkinan trauma terjadi. Dan yang keenam, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Teori ini juga menjelaskan bahwa individu yang merasa tidak memiliki kontrol atas peristiwa traumatis lebih beresiko untuk mengalami trauma. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.